Ya, selamat siang. Kembali bersama saya Daniel, calon analis pertanahan, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Kembali di sini di video kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis isu kontemporer, yang mana sebagai tugas kedua di dalam rangkaian pelatihan dasar CPNS, sedikit tentang isu-isu terkait dengan isu dibagi menjadi isu kritikal, dibagi menjadi 3. Pertama, current issue, yaitu isu-isu yang sedang terjadi, yang sedang hangat di dalam masyarakat, menjadi perbincangan di masyarakat dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Kemudian emerging issue atau isu yang saat ini sedang perlahan masuk dan menyebar dalam ruang publik, dan publik juga mulai menyadari adanya isu tersebut. Lalu juga isu potensial, yaitu isu yang saat ini mungkin belum jadi pembicaraan, tetapi ada potensi untuk isu itu naik ke ruang publik, jadi pembicaraan dan jadi masalah seperti itu. Terkait isu yang kita bahas di dalam pembahasan kali ini, itu terkait dengan isu korupsi. Mungkin korupsi sudah bukan menjadi hal baru, sudah bukan menjadi hal yang asing bagi kita semua, bagi masyarakat juga. Korupsi bisa dibilang adalah musuh kita bersama. Jadi korupsi itu bisa dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang cara kasarnya saja ya, ibaratnya mengambil hak yang bukan merupakan haknya. Simpelnya seperti itu. Mungkin ada definisi formal, tapi mungkin di sini kita berbicara secara informalnya saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi memang korupsi ini mungkin salah satu kasus yang baru-baru ini juga adalah korupsi dana bantuan sosial yang beberapa bulan lalu sempat naik ke ruang publik, menjadi pembicaraan juga. Yang bisa dibilang korupsi ini adalah sebuah masalah yang sistemik, yang mendarah daging di dalam institusi lembaga-lembaga negara juga, terutama karena memang mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat seperti itu. Ya, terkait dengan masalah korupsi bansos COVID-19 ini ya, yang bisa dibilang sangat bisa ironis dan tragis, dimana di dalam masa pandemi ini yang dimana orang-orang struggling, kesulitan, masih saja ada pihak-pihak yang berusaha untuk mencari keuntungan dalam dana bantuan sosial ini. Dan bisa dibilang ini perbuatan yang keji, yang tidak terpuji, yang memang seharusnya tidak dilakukan seperti, karena merugikan negara, merugikan banyak orang sampai triliunan, dan itu bukan jumlah uangnya sedikit, dan bisa dibilang sangat merugikan lah untuk banyak orang, banyak pihak seperti itu. Di sini dilansir dari kompas.com, di mana terdakwa yang terdakwa kasus ini, Harifan Sitabuk, ini mengatakan bahwa terdapat 1.519.296 paket bansos sembako COVID yang dikorupsi seperti itu. Dan ya, mungkin ini nanti pembahasan lainnya terkait dengan masalah ini lebih detailnya, tapi mungkin kita dalam hal analisis isu kontemporernya. Jadi pertama mungkin yang akan kita dianalisis terkait dengan menggunakan teknik analisis tapisan, di mana kita menilai berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek aktual, seberapa aktual sebuah isu, seberapa benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Lalu terkait dengan kehalayakan, bagaimana isu tersebut berdampak pada masyarakat secara luas.
kemudian problematik yaitu dimensi masalah dari isu tersebut dan kelayakan isu itu untuk dibahas seperti itu. Dalam hal aktual mungkin isu korupsi dana bansos ini sudah beberapa bulan yang lalu ya, sudah cukup lama, tapi masih bisa dibilang masih baru-baru inilah, dan kita bisa memberikan nilai 3 atau 4 untuk masalah aspek aktual dalam masalah isu korupsi dana bansos ini. Lalu khalayakannya bisa dibilang ini bisa diberikan nilai 5 karena memang dampaknya sangat besar, dan tadi juga dalam konteks saat ini di mana masyarakat secara luas bisa dibilang banyak yang terdampak COVID-19 dan bukan menjadi isapan jempol lagi bahwa COVID-19 ini sangat berdampak tidak hanya secara ekonomi, mungkin memang yang bisa kita perhatikan secara real mudah bisa kita lihat secara ekonomi ya, tapi secara sosial COVID-19 ini juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Jadi bisa dibilang dalam hal kehalayakan masalah korupsi dana bansos ini bisa kita beri nilai 5 karena sangat berimpact besar. Kemudian masalah problematiknya, dalam masalah problematik dimensi masalah terkait dengan korupsi bansos ini bisa dibilang sangat besar dimensinya, terstruktur dan sangat sistematis ya, tidak terlihat, tidak disangka-sangka, dan siapa juga yang terpikir bahwa ada aja orang yang terpikir untuk di masa sulit seperti ini untuk melakukan korupsi dana bantuan sosial. Lalu bisa dibilang jadi ini juga masalah korupsi secara umum, sebuah masalah yang mengakar dan sistematis di dalam kehidupan berbangsa dan negara, dari korupsi yang kecil hingga korupsi yang triliunan besar. Sebenarnya juga bisa dibilang korupsi itu tidak bisa dilihat hanya dari besarannya saja, tapi korupsi kecil apapun itu berarti. Bahkan juga kita bisa korupsi waktu, terutama sebagai ASN ya, kita bisa korupsi waktu, menunda pekerjaan, itu bisa dibilang korupsi waktu. Jadi seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Jadi bisa dibilang problematika masalah korupsi ini bisa kita beri nilai 5, dan masalah kelayakan, masalah ini perlu untuk dibicarakan, masalah ini perlu untuk dibahas, didiskusikan, dan perlu langkah solusi secepat mungkin untuk mengatasi masalah korupsi ini dari akar-akarnya. Kemudian apa solusi yang bisa dilakukan secara nyata, secara real di lingkungan pekerjaan? Untuk saya sendiri mungkin hal pertama yang bisa dilakukan adalah meningkatkan integritas beriringan juga dengan kompetensi sumber daya manusia, di mana jadi integritas itu adalah adalah nilai paling penting, salah satu nilai penting dari ASN, di mana kita sebagai ASN itu perlu memiliki integritas, memiliki kehandalan, kompetensi, karena kita sebagai ASN adalah pelayan masyarakat. Kita sebagai ASN itu dituntut untuk profesional, dan masyarakat dan publik harus bisa percaya kepada ASN. Pertanggungjawaban yang sangat besar dalam profesi sebagai ASN seperti itu. Kedua, hal yang bisa dilakukan itu meningkatkan budaya integritas di lingkungan kerja, bisa dari hal transparansi, bisa dari hal akuntabilitas, bisa dari hal kompetensi. Jadi memang integritas itu perlu dibudayakan dalam lingkungan kerja. Jadi di dalam kejujuran, di dalam keterbukaan dalam setiap pekerjaan dilakukan, tidak ada kerahasiaan. Gitu. Mungkin ada memang beberapa hal seperti informasi internal yang tidak bisa dibuka ke publik gitu. Tapi memang secara umum kita harus bekerja secara transparan. Selanjutnya, hal yang paling penting, hal yang tidak kalah pentingnya juga sebenarnya, apresiasi dan punishment, dimana ini hal yang kadang sering diabaikan, sering tidak diperhatikan. Tapi memang apresiasi dan hukuman itu dua mata pedang yang perlu dibudayakan, perlu dilaksanakan dalam lingkungan kantor seperti itu. Karena secara tidak langsung dia akan membentuk sebuah lingkungan yang kondusif, yang berintegritas juga seperti itu. Dan yang terakhir, integritas dan
hal yang paling penting sebenarnya, yaitu hal ini harus dimulai dari diri sendiri. Mungkin terkesan klise atau apa ya, sudah sangat sering dibilang lah, tapi memang benar, karena semua perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dan berubah dari dalam itu adalah hal yang paling penting, tidak hanya dari eksternal saja, seperti itu. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini untuk terkait dengan analisis isu kontemporer terkait dengan isu korupsi cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Saya Daniel nih 1996 0914 2020 12 1009 undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.